Kemana perginya kekayaan kerajaan Nusantara? Sebelum kedatangan bangsa Eropa, wilayah Nusantara telah menjadi salah satu pusat perdagangan internasional terpenting di dunia. Letak geografis yang berada di antara Samudra Hindia dan Laut Tiongkok Selatan menjadikan Nusantara sebagai jalur utama perdagangan global yang menghubungkan Timur Tengah, India, Tiongkok, dan Asia Tenggara. Sejak abad ke-7 hingga abad ke-16, pelabuhan-pelabuhan di Sumatera, Jawa, Maluku, dan Sulawesi ramai dikunjungi pedagang asing. Menurut sejarawan Asia Tenggara Anthony Reid dalam konsep Age of Commerce, Asia Tenggara mengalami ledakan ekonomi besar pada periode tahun 1450 sampai 1680 akibat meningkatnya perdagangan rempah-rempah dunia. Rempah seperti pala, cengkeh, lada, dan kayu cendana menjadi komoditas bernilai sangat tinggi di pasar internasional karena digunakan sebagai pengawet makanan, obat-obatan, parfum, hingga simbol kemewahan di Eropa. Pada masa itu, harga rempah di Eropa dapat meningkat puluhan kali lipat dibanding harga di Nusantara. Inilah yang membuat bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda berlomba-lomba menguasai wilayah penghasil rempah. Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan maritim paling kaya di Asia Tenggara pada abad ke-7 hingga ke-13. Kerajaan ini memperoleh kekayaan besar dari penguasaan Selat Malaka yang menjadi jalur utama perdagangan internasional antara India dan Tiongkok. Setiap kapal yang melintas dikenai pajak dan biaya pelabuhan, sehingga Sriwijaya berkembang menjadi pusat perdagangan sekaligus pusat pendidikan Buddha yang terkenal hingga ke India dan Tiongkok. Catatan pendeta Tiongkok I Ching menggambarkan Sriwijaya sebagai kerajaan makmur dengan aktivitas perdagangan yang sangat ramai. Beberapa abad kemudian, Majapahit muncul sebagai kekuatan besar di Jawa. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada, Majapahit menguasai banyak wilayah perdagangan di Nusantara. Kekayaan Majapahit berasal dari pertanian yang maju, perdagangan laut, dan upeti dari daerah bawahan. Kitab Negara Kertagama menggambarkan kemewahan kehidupan istana serta penggunaan emas dan benda-benda mewah dalam ritual kerajaan. Namun kekuatan ekonomi Majapahit sebenarnya lebih bertumpu pada kontrol perdagangan laut daripada kekayaan emas semata. Di wilayah barat Nusantara, Kesultanan Aceh berkembang menjadi pusat perdagangan lada dunia pada abad ke-16 dan ke-17. Kekayaan Aceh memungkinkan kerajaan ini membangun armada laut besar dan menjalin hubungan diplomatik dengan dunia Islam termasuk Ottoman. Sementara itu di timur Nusantara, Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore menjadi kerajaan yang sangat kaya karena menguasai perdagangan cengkeh dunia. Pada masa itu, hampir seluruh cengkeh dunia berasal dari Maluku, sehingga wilayah ini memiliki nilai ekonomi yang luar biasa besar di mata bangsa Eropa. Setelah berhasil membangun kekuatan militer dan politik di Nusantara, VOC mulai menerapkan sistem monopoli perdagangan rempah-rempah. Rakyat di Maluku dilarang menjual rempah kepada pedagang selain VOC. Untuk menjaga harga tetap tinggi, VOC bahkan menjalankan kebijakan penghancuran pohon rempah atau extirpatie agar produksi tidak berlebihan. Selain itu, dilakukan patroli hongi untuk memastikan masyarakat mematuhi aturan monopoli. Salah satu peristiwa paling tragis terjadi di Kepulauan Banda pada tahun 1621. Di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Coen, VOC melakukan pembantaian terhadap penduduk Banda demi menguasai perdagangan pala. Ribuan penduduk tewas, diperbudak, atau diusir dari tanah mereka sendiri. Setelah itu, perkebunan pala dikuasai langsung oleh VOC dan seluruh keuntungan perdagangan pala mengalir ke Belanda. Kolonialisme Belanda tidak hanya mengambil barang atau hasil bumi, tetapi juga memindahkan pusat ekonomi Nusantara ke Eropa. Pelabuhan-pelabuhan penting, jalur perdagangan, dan sistem distribusi internasional berada di bawah kendali VOC. Dengan demikian, kekayaan Nusantara berpindah secara sistematis melalui monopoli perdagangan yang berlangsung selama ratusan tahun. Setelah VOC bangkrut pada akhir abad ke-18, pemerintah kolonial Belanda mengambil alih langsung wilayah Hindia Belanda. Pada abad ke-19 diterapkan sistem kulturstelsel atau tanam paksa.
Dalam sistem ini, rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor seperti kopi, gula, teh, nila, dan tembakau untuk dijual ke pasar Eropa. Sistem tanam paksa menghasilkan keuntungan sangat besar bagi Belanda. Banyak ahli sejarah ekonomi menyebut bahwa sebagian pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi Belanda pada abad ke-19 dibiayai dari hasil eksploitasi Hindia Belanda. Rakyat Nusantara bekerja keras menghasilkan komoditas ekspor, tetapi sebagian besar keuntungan justru mengalir ke Eropa. Sebagian kekayaan kerajaan Nusantara memang dirampas langsung oleh penjajah dalam bentuk emas, perhiasan, manuskrip kuno, pusaka, arca, dan berbagai artefak budaya. Banyak benda berharga dari kerajaan-kerajaan di Bali, Lombok, Aceh, Jawa, dan Sumatera dibawa ke Belanda sebagai rampasan perang atau koleksi kolonial. Sebagian masih tersimpan di Museum Belanda hingga sekarang. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Belanda mulai mengembalikan sebagian artefak Indonesia sebagai bentuk restitusi warisan kolonial. Namun tidak semua kekayaan Nusantara berbentuk benda fisik. Sebagian besar sebenarnya berupa kontrol ekonomi dan perdagangan. Karena itu, ketika Belanda menguasai pelabuhan, jalur laut, dan perdagangan rempah, mereka pada dasarnya mengambil mesin ekonomi Nusantara. Kekayaan mengalir sedikit demi sedikit Eropa melalui sistem perdagangan kolonial, pajak, dan eksploitasi tenaga kerja. Di sisi lain, beberapa bangsawan kerajaan memang diyakini menyembunyikan emas, pusaka, dan benda penting ketika kerajaan mereka runtuh atau kalah perang. Hal ini melahirkan berbagai legenda tentang harta karun Majapahit atau emas kerajaan yang hilang. Akan tetapi hingga sekarang belum ada bukti ilmiah kuat mengenai keberadaan harta karun raksasa sebagaimana sering digambarkan dalam cerita populer.